Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai. Insya Allah kita akan melanjutkan dalam episode yang terakhir ini dengan mencoba untuk mengungkap ya implikasi wahyu dan nabi terhadap konstruk peradaban dan budaya. Jadi gimana kaitan konsep wahyu dan nabi ini terhadap peradaban dan budaya Islam ini. Namun sebelum itu, seperti yang saya janjikan kemarin, karena kemarin hari Jumat yang lalu, waktu sangat terbatas juga, yang bagian terakhir yaitu mengenai iman, ya. Contoh sebagai salah satu konstruk epistemologis yang berhasil dibangun ya, di atas konsep wahyu dan nabi itu. Baik, dan sebelumnya juga saya ingin menjawab sedikit ada beberapa pertanyaan ya yang perlu saya jawab terkait dengan pertanyaan yang lalu ya. Ada pertanyaan dari Pak Ishak Safar. Bertanya, dari wahyu pertama turun saja kita sudah bisa mengatakan bahwa Islam bukan agama terbelakang. Tapi pertanyaannya, mengapa kita ini sering merasa belum keren kalau tidak mencantumkan pendapat tokoh-tokoh misalnya. Contoh dalam pendidikan kita sekarang, menginginkan karakter termasuk menawarkan literasi ya, padahal dalam Islam bukan hal baru. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku, bahwa kita dari para ilmuwan kita, ya, para terdidik kita di dalam wacana-wacana dan mengutarakan lontaran-lontaran pemikiran ya. Kenapa saja itu sering mencantumkan pendapat tokoh-tokoh dari Barat ya. Itu ada beberapa alasan sebetulnya. Kalau saya pribadi ya, ketika saya mesti menyitir ya, tokoh-tokoh atau pendapat dari tokoh-tokoh Barat itu bukan untuk mencari penguatan ya dalam hal ini atau mencari dasar apa yang ingin saya sampaikan, tapi semata-mata itu hanyalah sebagai satu kesaksian ya bahwa apa yang diajarkan dalam Islam ya, itu ternyata juga menjadi satu pandangan ataupun menjadi satu satu sikap, satu konsep juga yang dimiliki oleh manusia secara umumnya. Ya. Maka saya mengutip beberapa tokoh dari Barat tersebut. Ya. Bukan karena saya mengagumi mereka, tidak. Ya. Lain ya kalau kita mengungkapkannya secara kekaguman dengan kita mencoba untuk menyitir ataupun kita menghadirkan mereka semata-mata adalah ini loh bahwa Islam itu ternyata juga memang karena ajaran yang benar ya, ajaran benar yang diajarkan oleh Islam itu, maka manusia yang berakal objektif ya, akal yang mendekati kebenaran ya, itu juga membenarkan apa yang ada dalam Islam itu. Ya. Jadi saya semata-mata bukan karena terbuai atau silau ya,
terpesona dengan pendapat-pendapat mereka. Kan? Lain dengan yang memang banyak di antara saudara kita yang juga selalu yang diangkat-angkat, yang didahulukan adalah tokoh-tokoh dari barat tersebut ya. Nah, kalau yang ini ya, model seperti ini, itu apa yang sering diistilahkan sebagai captive mentality ya. Jadi mentalitas yang memang sudah terjebak ya dalam satu setting atau mindset tertentu, mindset barat, liberal, sekuler ya. Itu kalau yang itu apa namanya memang penyakit kali ya. Dan itu yang menurut para tokoh peradaban seperti Malik bin Nabi, ilmuwan dan pakar peradaban dari Tunisia yang hidup di Prancis ya, dalam bukunya Syurutun Nahdah ya, bahwa mentalitas seperti ini itu dia menyebutnya adalah apa namanya sebagai karakter al-qabiliyatul lil isti'mar ya, al-qabiliyatul lil isti'mar, yaitu colonizable mentality, mentalitas terjajah. Ya, mentalitas terjajah ini penyakit yang akut di dalam badi umat Islam secara umum. Ya. Karena akibat penyakit inilah sampai sekarang kita ini tidak mampu untuk atau belum mampu untuk bangkit. Ya. Kita masih muter-muter di situ terus. Ya, gontok-gontokan di situ terus. Ya. Dan ini yang kita saksikan di tengah-tengah kita di Indonesia juga seperti itu. Ya. Karena memang terlalu lama ya, bangsa atau masyarakat atau dunia Islam ini secara umum ya, itu dijajah oleh penjajah Barat. Sehingga ini penjajahan yang demikian lama, dan memang penjajah itu sendiri memang sampai sekarang itu mampu untuk menegaskan ya, ketokohannya, menegaskan eksistensinya, menegaskan apa namanya itu kekuatannya yang luar biasa seperti sekarang ini. Maka ini memang akhirnya meninggalkan satu mentalitas ya atau mindset ya, di dalam diri masyarakat terjajah itu yang sedemikian akut ya. Maka Malik bin Nabi itu berkeyakinan bahwa selama kita ini belum bisa berhasil ya membebaskan diri dari mentalitas ini, selama itu pula kita tidak akan bisa bangkit. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mari kita resapi bersama. Dan ini memang kalau saya rasakan betul, ya kita memang sekarang ini kenapa nggak bangkit-bangkit itu karena memang kita mentalitas kita, mindset kita tuh mindset terjajah sebetulnya sampai sekarang, sehingga mengagumi apa saja yang datang dari penjajah itu sampai sekarang. Dan itu juga yang diteorikan oleh Al-Allamah Ibnu Khaldun ya dalam bukunya Al-Muqaddimah itu, dia juga berteori bahwa al-maghlubu mula'un da'iman bil-iqtida'i bil-ghalib. Ya. Al-maghlubu mula'un da'iman bil-iqtida' bil-ghalib. Pihak yang terjajah, ya, yang kalah terjajah, itu selalu terobsesi ya, untuk mengkopi, mengikuti, mentaklidi ya, pihak yang menang, pihak penjajahnya dalam segala hal ya. Dan kita bisa melihat sendiri ya, kondisi kita yang seperti ini ya. Maka inilah bagi kita yang sudah menyadari ya penyakit ini, mari kita ubah ya. Dan apa yang dibawakan, program-program yang dibawakan oleh Triple IT, saya rasa memang dalam rangka ini Bapak dan Ibu sekalian.
Dan saya difahamkan juga, insya Allah program online ini juga akan disambung lagi dengan serial yang lain yang akan datang, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melanjutkan ya perjalanan ilmu ini ya, atau ilmiah, rihlah ilmiah. Baik, yang berikutnya ya yaitu Pak Zainuddin Bukhari ya, mengenai ya sufastoiyah. Sufastoiyah itu terdiri dari 3 kelompok. Al-inadiyah yang mengingkari ya, pengingkaran terhadap realitas. Al-indiyah itu orang yang relativis, dan kemudian al-adriyah ya, yaitu yang agnostik atau skeptik. Ya. Tiga-tiganya ini bukan seperti yang tiga klasik paham dalam sofis ya. Adakah ini ada kaitannya dengan paham ajaran Al-Farabi dan Al-Farabi? Bukan, ini bukan mengenai itu. Ya, Al-Farabi itu darajat itu maratibul wujud. Kalau itu mengakui adanya sesuatu. Kalau ini sufastoiyun itu atau kaum sofis mengingkari adanya realitas. Ya. Jadi bukan beda ya dengan pandangan filosofis para filosof Muslim kita. Ya. Kemudian dari siapa ini Sarwi atau Mas Sarwi ya, bagaimana dapat memperbuka tauhid oleh Ismail Faruqi? Saya rasa ini Pak Syahron bisa menjawab ini ya. Dari Triple IT ada, ya. Dari Triple IT ini ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ya sisa dari yang kemarin ya, dalam hari Jumat yang lalu, di mana konsep iman ya, konsep iman yang merupakan sebagai model ya betapa dalam Islam itu ya atau wahyu dan kenabian itu berimplikasi pada konstruk epistemologis. Dan konstruk epistemologis yang pertama kali yang perlu kita renungkan dan kita dalami bersama adalah konsep iman itu sendiri. Ya. Dalam Islam, iman ini sangat beda ya dengan istilah faith ya atau belief yang ada di dalam agama-agama yang lain. Ya. Maka iman itu tidak bisa dimaknai secara sebagai belief sebetulnya. Ya. Dalam Islam itu hanya yang memiliki konsep iman ini dalam Islam. Sehingga iman ini secara epistemologis, secara semantik ya, ini memang merupakan satu konsep yang unik ya. Dan itu hanya ada di dalam Islam. Ya. Maka Al-Faruqi dalam bukunya itu, ya, beliau menegaskan ya bahwa iman itu sebagai gnosiological category, ya, yakni kategori kognitif, ya, rasional, ya, yang bukan hanya selaras dengan tapi juga mengapresiasi ilmu pengetahuan dan logika. Ya. Itu bisa diteliti ya, bisa ditelisik mulai dari akar kata iman itu, yaitu dari akar amen, ya, al-amnu, ya, iman itu dari akar yang yang paling dasar adalah amen, ya, dan amen itu adalah maknanya aman, ya, aman, security, ya.
terjaga, ya, aman. Ya. Means that the propositions it covers are in fact true, and that truth has been appropriated, understood, and accepted by the mind. Artinya proposisi ya, mengenai keimanan ini, semuanya itu adalah benar, ya, dan kebenarannya memang sudah betul-betul teruji dan bisa diterima oleh akal. Ya. Jadi ini proposisi iman yang ada di dalam Islam itu, ya, sehingga menghasilkan security, ya, merasa aman di dalam diri seseorang, di dalam kesadaran seseorang, merasa aman, ya. Maka iman dalam bahasa Arab itu sama dengan yakin, ya, al-iman wal yakin, ya. Jadi di dalam Islam orang yang beriman berarti orang yang sudah memiliki keyakinan, ya, dan keyakinan itu namanya keyakinan sudah tetap, tidak bisa berubah-ubah. Nah, tapi sebelum yakin itu, before yakin, ya, one may deny and question the truth. Ya, sebelum seseorang itu sampai pada level atau tahap yakin, ya, seseorang itu mungkin masih akan mengingkari atau masih mempertanyakan tentang kebenaran itu. Ya. Jadi sebagaimana kita yang meyakini sesuatu, ya, kita kalau sudah meyakini bahwa ini bagus, ya, sesuatu yang kita pegang, ya, yang ada di kita pegang atau apa yang kita hadapi, yang kita pilih itu sudah memang itu bagus, berarti kita sudah melakukan uji, ya, melakukan inspeksi, kita uji dari berbagai aspek, kita pertimbangkan semua dari berbagai dimensinya. Maka ketika kemudian kita sudah kita sudah mantap, ya, itulah yakin. Ya. So, but when yakin is present, the truth is established and convincing as sensory evidence. Ketika yakin itu, dan dalam hal ini adalah keyakinan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika yakin itu sudah ada di dalam kesadaran kita, ya, maka kebenarannya itu, ya, tingkat kebenarannya, tingkat begitu meyakinkannya, itu persis seperti bukti-bukti yang dihasilkan melalui indrawi, ya, melalui panca indera kita. Jadi kebenaran mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesadaran kita, ya, itu sama seperti kebenaran, ya, kalau saya komputer yang ada di depan saya ini. Wujudnya ya ini, saya nggak bisa mengingkari karena memang jelas di depan saya, ya. Sama wujudnya Allah di dalam kesadaran saya, ya, itu seperti saya meyakini atau seperti saya melihat adanya komputer ini di depan saya, laptop di depan saya, ya. So the truth is as established and convincing as sensory evidence. Unlike belief or faith, ya, of Christians, ya, beda dengan belief, ya, kepercayaan dalam agama Kristen, ya. The truth of iman are not dogmatic. Kebenaran tentang iman ini, mengenai iman di dalam Islam, itu bukan dogmatik, ya, dan bukan tidak rasional, ya. Tetapi iman yang ada di dalam Islam itu adalah kritikal, ada subject to kritik, ya. Itu bisa dikritisi dan rasional, ya. Jadi beda dalam Kristen itu dalam kepercayaan mereka, ya,
Trinity, ya. Trinity dan juga apa namanya itu apa namanya, inkarnasi, ya. Tuhan berinkarnasi, ya, dalam wujud seseorang yang bernama Jesus itu, ya. Itu adalah dogmatik sifatnya. Untuk dibuktikan secara rasional, secara filosofikal, ya, secara kritikal, ya, itu tidak bisa. Bahkan para apa namanya tokoh-tokoh gereja sendiri, ya, apa namanya para pastor dan juga sampai tingkat paus sendiri itu tidak mampu untuk menjelaskannya secara rasional. Dan itu adalah dogmatik dan itu diakui oleh mereka. Ya, bahwa itu adalah dogma. Tapi dalam Islam, tauhid, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad itu bukan dogma. Karena kita bisa membuktikan, kita bisa menguraikan, ya, secara rasional. Ya. Okay. Iman is indeed a cognitive category. Jadi iman itu dalam Islam adalah kategori kognitif. That is to say, it has to do with knowledge, yeah, with the truthfulness of its propositions. Itu apa namanya berkaitan dengan ilmu, ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita buka Al-Quran, ya, di surah Muhammad, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Itu surah Muhammad, ya. Surah Muhammad ayat ayat 19, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa sebelum la ilaha illallah itu didahului dengan fa'lam? Fa'lam, ketahuilah secara ilmiah, ya. Bukan secara dogmatik. Ilmiah, ya. Bahwa la ilaha illallah itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara rasional. Ya. Dan ini hanya ada di dalam Islam. Ya. Maka it is the prime principle of rationality. Jadi apa namanya prinsip yang utama, ya, prinsip rasionalitas utama itu iman di dalam Islam. Ya. So it cannot be non-rational or irrational. Jadi ini yang banyak disalahpahami oleh para pengkaji dalam ilmu perbandingan agama, ya. Di agama sering diidentikan dengan non-rationality ataupun irrationality. Ya. Non-rational artinya memang tidak subject to reason. Ya. Irrational itu secara rasional salah. Dan ini para pengkaji Barat, ya, itu kesalahan utamanya adalah karena berangkat dari proposisi ini. Bahwa semua agama itu kalau tidak non-rasional, ya irrasional. Dan ini yang ingin dibantah oleh Al-Faruqi. Ya. Dengan konsep iman saja itu bisa dibuktikan bahwa Islam itu rasional. Ya. Rasional. Jadi maka dalam Islam itu tidak ada tempat, ya, untuk apa namanya irrationality, ya, ataupun non-rationality. Semuanya bisa dijelaskan secara rasional. As a principle of knowledge, tauhid is recognition that Allah is al-haq. Ya. Sebagai prinsip ilmu pengetahuan, tauhid ini, ya, adalah pengakuan bahwa Allah adalah the truth, kebenaran satu-satunya, ya, kebenaran satu-satunya.
this implies that all contention, all doubt is referable to him. Ya. Maka di dalam Islam ini semua ya yang masih diragukan dan sebagainya itu dikembalikan kepada kebenaran Allah SWT. Ukuran satu-satunya. Ya. Jadi ketika ada kebimbangan, ketika ada ketidakjelasan, ya, itu dikembalikan kepada tauhid ini. Ya. Tauhid is the recognition that the truth is indeed knowable. Yeah, that man is capable of reaching it. Ya. Konsep tauhid ini adalah rekognisi, ya, pengakuan bahwa the truth, kebenaran, itu bisa diketahui, ya, bisa diilmoni, ya, subject to ilmu, ya, dan bahwa manusia itu mampu untuk sampai dalam atau sampai pada ilmu itu, mengetahui Allah. Maka sangat beralasan ya apa yang dinyatakan Al-Faruqi, ya, bahwa Islam came to us armed with reason. Islam itu memang datang kepada kita yang sudah dipersenjatai dengan reason, dengan akal. Maka Al-Faruqi rahimahullah itu sangat-sangat berani ya, untuk masuk ke wilayah dialog antar agama, ya. Dialog-dialog itu beliau sangat vokal di situ. Dan dia tidak takut ya untuk berhadapan dengan para tokoh-tokoh agama yang lain. Karena yakin ya, kita ini yakin bahwa kita yang benar dan kebenaran yang ada dalam Islam itu adalah kebenaran yang rasional. Maka ketika ini dihadapkan dengan keyakinan ataupun kepercayaan agama yang lain, mau tidak mau kebenaran Islam ini adalah yang leading. Ya. Dan itulah Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian banyak di antara orang-orang yang tidak setuju dan benci Profesor Ismail Al-Faruqi yang akhirnya beliau dibunuh ya oleh kalangan-kalangan yang memang tidak atau yang takut ya berhadapan dengan Ismail Al-Faruqi rahmatullahi alaih. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian dengan materi yang terakhir ya. Itu implikasi wahyu. Kalau tadi adalah konstruk epistemologis ya. Sekarang kita beralih kepada implikasi wahyu dan nabi terhadap konstruk budaya dan peradaban. Itu bagaimana wahyu dan nabi ini kemudian terrealisasi di dalam kehidupan nyata. Baik, sinopsisnya adalah untuk yang terakhir ini, pada akhirnya secara aksiologis konsep wahyu dan nabi merupakan kondisio sine qua non, ya, kondisio sine qua non dalam merajut konstruk budaya atau peradaban yang diciptakan dalam Islam. Konsep ini memposisikan segala sesuatu pada titik orbitnya yang sebenarnya dalam wujud ideal, ya, fi alamil misal, ya, dalam idealisme, dalam konsep, ya, maupun dalam wujud nyata, factual existence, ya, di jagat raya ini atau di alam semesta ini. Manusia menemukan jati dirinya, posisinya, peran dan tugasnya sebagai hamba Allah, Abdullah, dan khalifatullah, Bashir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amanah utama memakmurkan bumi, ya, imarat al-ard, sesuai dengan kehendak iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
fungsi ibadah, ya, fungsi ibadah dalam Islam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dalam Jumat yang lalu ya kita sudah sama-sama ketahui bahwa Iqra ya, sebagai manifesto epistemologis. Jadi wahyu yang diturunkan pertama kali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi yang dimulai dengan kata perintah Iqra, bacalah, adalah deklarasi sebuah manifesto epistemologis yang sangat revolusioner. Ya. Maka sebagai manifesto epistemologis, Iqra ini, ya, Iqra membentuk konsep dan idealisme yang merupakan pangkal kesadaran untuk berbuat bagi seseorang. Jadi secara konsekuensial ya, secara konsekuensinya ya, konsekuensi logisnya ya, manifesto epistemologis itu membentuk konsep-konsep ya, yang ada di dalam kesadaran kita, yaitu idealisme, ya, yang mana itu dalam kehidupannya adalah merupakan pangkal kesadaran untuk berbuat bagi seorang, ya, untuk beraksi. Ya. Maka di sini ada kata kunci, ya, kata kunci adalah aktual dan ideal dan aktual. Ya. Ideal adalah tataran ide, idealisme, konsep, ya. Sementara aktual adalah yang wujud di alam nyata. Ya. Maka lazimnya apa yang ada pada alam nyata, ya, apa yang ada dalam alam nyata, aktual, seseorang adalah merupakan aktualisasi cerminan, ya, atau pengejawantahan dari apa yang ada dalam akal dan dalam alam konseptualnya. Jadi kita semua, saya rasa ya, saya dan Bapak Ibu sekalian yang merasakan kalau kita kita coba praktekkan dan kita realisasikan pada diri kita. Ya. Ketika kita berbuat sesuatu, ya, itu mesti kita dahului adanya nilai, adanya konsep, adanya ide yang ada di dalam kesadaran kita. Maka kemudian kita mengejawantahkan, mengaplikasikan, mengaktualisasikan ide itu di dalam kenyataan. Dan itu berlaku untuk semua perilaku kita. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mulai dari kita bangun tidur, ya, pagi hari, subuh sebelum subuh, ya, sampai kita beraktivitas selama seharian penuh dan kembali lagi ke tempat tidur lagi pada malam tidurnya. Itu semuanya itu ternyata kita dikontrol, ya, terkontrol oleh ideal atau ideals yang ada di dalam otak kita dan dalam kesadaran kita. Ya. Coba kita perhatikan, ya, ketika kita atau setengah kesadaran kita itu mulai kembali kepada kita, yaitu ketika kita sudah mulai sedikit-sedikit siuman dari tidur, ya, tidur nyenyak itu, kemudian kita bangun, ya, itu kan setengah kesadaran itu
dalam setengah kesadaran itu, kita sudah dituntut untuk membuat satu keputusan, membuat satu sikap. Pertama, kita akan lanjutkan tidur, atau kita akan bangun. Mau melanjutkan tidur tentu itu karena di dalam alam bawah sadar kita memerintahkan kita untuk terus tidur, melanjutkan tidur. Begitu juga yang kemudian memutuskan untuk bangun, karena alam bawah sadarnya memerintahkan untuk bangun. Kenapa? Karena untuk sesuatu. Dan sesuatu di sini adalah yang terkait dengan masalah baik buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu semua terukur sebetulnya. Tapi kita karena sudah beraktivitas seperti ini itu sudah rutin ya. Jadi seakan-akan tidak ada proses pengambilan keputusan seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita renungkan, kita resapi dalam-dalam, itu kita akan melalui proses seperti itu. Ya. Jadi korelasi antara ideal dan aktual itu terus ya, bersama-sama. Ya. Dan itu setelah kita bangun pun kita juga mau mengerjakan apa, itu tergantung nilai yang ada di dalam otak kita. Ya. Dalam alam bawah sadar kita yang sudah terprogram di dalam diri kita. Ya. Ideal, ya, a set of absolute and ultimate values. Ya. Jadi seperangkat nilai yang absolut, nilai yang ultimate, yang tertinggi. Ya. Baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau jorok, ya. Ini utama atau tidak utama, dan sebagainya. Ya. Ini ideal yang ada di dalam seseorang, diri seseorang yang sudah tertanam, ya, atau sedang tertanam di dalam alam bawah sadar, subconsciousness, ya, seseorang. Ya. Sementara yang aktual, ya, adalah aktual karena sifatnya adalah praktis, ya, menerima atau menolak. Ya. Ada bentuk-bentuk aktivitas di sini, menolak, menerima atau menolak, melakukan atau meninggalkan, taat atau abai, menghargai atau mencela, memakai atau melepas, mengapresiasi atau menghina, mendukung atau menyerang, dan lain sebagainya. Sikap-sikap yang seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini adalah aspek aktual, ya, dari nilai-nilai yang ada di dalam otak kita sebetulnya. Ya. Kenapa kita menerima? Mesti karena ada pertimbangan nilai-nilai yang absolut yang ada di dalam otak seseorang. Ya. Ini tergantung nilai-nilai yang ada di dalam otak seseorang itu dari mana, referensinya apa, pembentuknya itu apa. Ya. Disinilah pentingnya wahyu dan kenabian itu. Konsep wahyu dan nabi ini memasok, ya, memasuk, jadi supply, ya, dan menanamkan nilai-nilai keilahian itu ke dalam alam bawah sadar seseorang. Ya. Maka bisa dikatakan, ya, tauhidic ideals, ya, ideal-ideal yang tauhidi, yang bertauhid, berdasarkan tauhid, nilai-nilai tauhid, ya, itu akan membawa kepada tauhidic actuals, ya. Jadi akan membawa kepada aktualisasi ataupun pengejawantahan nyata, ya, yang bersifat tauhid. Dan pada akhirnya, ya, akan mewujudkan tauhidic axiology. Ya. Konstruk aksiologis dalam perspektif tauhidi ini meniscayakan manusia yang mampu memposisikan dirinya sebagai ideator atau inisiator,
atau eksekutor yang berikra bismi rabbik. Maka saya tetap selalu akan membawa wahyu pertama kali. Karena ini yang merupakan satu titik ya, perubahan yang revolusioner ya, di dalam kesadaran Islam. Ya. Yaitu yang mengajarkan kepada manusia sebagai khalifah Allah. Ya. Sorry, ini khalifatullah ya. Yang mengajarkan manusia ya sebagai bahwa manusia adalah sebagai khalifatullah. Sebagai khalifatullah. Jadi pertama kali Nabi diperintahkan ya untuk berikra bismi rabbik, ya, membaca bismi rabbik atas nama Tuhan, yaitu menghadirkan Tuhan di situ di dalam membaca, menghadirkan Tuhan di dalam kita beraktivitas. Ya. Maka di dalam Islam memang sama sekali sekularisme itu tidak ada tempat sama sekali dalam Islam. Ya. Karena pertama kali kita sudah dikenalkan, disadarkan dengan ikra bismi rabbik. Ya. Sekularisme tidak ada tempat di dalam kesadaran Islam. Karena seorang Muslim ya, dalam semua perilakunya itu dia sebagai khalifatullah. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jika kita itu sudah sampai pada level ini, ya insya Allah kita tidak ada dosa. Ya, karena automatically, secara otomatis itu kita akan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah itu membersamai kita, ya otomatis tidak mungkin ya yang selain Allah itu akan bisa menguasai kita. Setan nggak akan mampu menguasai kita. Ya. Jadi di dalam sebagai ideator ini ya, sebagai ideator, sebagai inisiator, ketika berpikir pun dia sedang dalam berikrar bismi rabbik. Begitu juga ketika dia sebagai aktor, ya, yaitu untuk mengaktualisasikan apa yang ada dalam ide, dalam konsep, dalam inisiatifnya, juga dia berikrar. Ya. Jadi ini di sini Bapak dan Ibu sekalian pentingnya ya, atau korelasi ya antara konsep wahyu dan nabi itu memilih ternyata implikasinya terhadap konstruk nilai itu luar biasa ya, terhadap konstruk aksiologis itu betul-betul luar biasa ya. Maka manusia yang bertauhid adalah yang mengakui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sumber kebenaran, kebaikan dan keindahan yang mutlak. Ya. Yaitu sebagai satu-satunya standar nilai. Artinya di dalam seluruh aktivitasnya 24 jam sehari, ya, manusia ini akan berusaha ya, untuk menstandarkan, ya, untuk mengakurkan semua perbuatan-perbuatan dan sikapnya sesuai dengan standar kebenaran yang mutlak itu, dengan standar kebaikan, dengan standar keindahan. Ya.
yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu lagi, melalui nabi. Ya. Maka di dalam konstruk aksiologis ini, ya, jelas sekali, ya, betapa wahyu dan kenabian ini sangat erat sekali, ya, di dalam menentukan standar nilai. Mustahil bagi seseorang itu untuk bisa hidup lepas dari suatu standar nilai yang absolut. Mustahil. Ya. Jika itu tidak agama, maka adalah kuasi agama atau ideologi-ideologi yang sedang dominan. Ya. Maka di sini kita penting sekali untuk memperhatikan keseharian kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Aktivitas kita keseharian. Ya. Sudahkah apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan standar yang seharusnya? Ya. Maka poinnya berikutnya, manusia sebagai hamba Allah yang sebenarnya, ya, adalah betul-betul hamba Allah yang sebenarnya jika sepenuhnya tunduk kepada Allah dan mentaati kehendaknya atau iradahnya. Jadi kita sebagai hamba Allah, manusia sebagai hamba Allah, ya, sebagaimana yang disabdakan, difirmankan Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, di surah Ad-Dariyat, ya. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku, to serve me, to worship me. Jadi makna abd dalam makna yang paling luas. Ya. Artinya, sebagai Abdullah, kita ini mesti tunduk kepada Allah. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, berarti kita bukan Abdullah. Ya. Kalau kita dalam keseharian kita tidak mengikuti dan mentaati kehendak Allah dalam hal ini adalah kehendak untuk segala sesuatu, ya, yaitu segala sesuatu baik apa buruk, ya, benar salah, ya, baik wajib dilakukan ataupun harus ditinggalkan. Itu semua adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itulah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Sunnah. Ya. Jadi jika kita tidak melakukannya seperti itu, berarti kita sudah keluar, ya, dari koridor Abdullah ini. Kita bukan lagi Abdullah kalau kita melakukan sesuatu bukan kepada Allah, bukan karena Allah, bukan mengikuti Allah. Itu kita bukan lagi Abdullah. Ya. Maka na'udzubillah bisa jadi kita menjadi Abdul Butun, bisa menjadi Abdul Dirham, bisa menjadi Abdul Dinar, ya, menjadi hamba-hamba selain Allah, ya, yang menghambakan kepada selain Allah. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka jangan sampai, ya, kalau kita sudah mengikrarkan diri sebagai Abdullah, ya kita harus konsekuen, yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan kehendak Allah di alam nyata ini. Ya. Yaitu tanggung jawab mewujudkan kemakmuran di bumi, imaratul ardh, dengan membumikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, dan nilai-nilai keindahan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah ajaran ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita yang klasik maupun yang modern.
Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menegaskan ya, bahwa al-khairu wasyarr, ya, tahsin wa taqbih, ya, syar'iyan, ya, menganggap sesuatu baik atau buruk, benar atau salah, hak atau batil itu adalah syar'i, bukan aklian. Ya. Artinya, lebih jauh Al-Ghazali itu berkata bahwa seandainya kita itu melakukan sesuatu ya, yang kebetulan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, tapi bukan karena kita mengikuti syariat, maka sesuatu itu tidak dikatakan sebagai amal yang saleh. Sampai pada apa namanya level seperti itu Al-Ghazali di dalam menjelaskan. Ya. Artinya kita mesti sadar betul bahwa apa yang kita lakukan, baik dan buruk itu sesuai dengan syariat. Jangan hanya karena memang kebetulan sama. Tapi memang harus kita menyamakan ke sana. Ya. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, akan terwujudlah konstruk keadaban dan tamadun civility dalam kehidupan yang membawa rahmat kepada seluruh semesta. Dan itulah rahmatan lil alamin yang sebenarnya. Ya. Jadi diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW ya, itu semata-mata rahmatan lil alamin itu di sini. Dan kita sebagai umatnya, kita yang apa namanya ketiban sampur ya, untuk mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin itu. Yaitu ketika kita benar-benar menjadi Abdullah, kita ini betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam beribadah itu betul-betul memang untuk apa namanya merealisasikan kehendak Allah sebagai khalifatuhu fil ardh, sebagai khalifah Allah di atas bumi ini. Jadi hanya dengan demikian ini makna rahmatan lil alamin itu betul-betul terwujud. Peradaban ya yang gemilang ya, peradaban yang membawa keberkahan ya, membawa kesejahteraan ke seluruh alam, bukan hanya orang Islam saja. Ingat ya, bukan hanya untuk orang Islam saja di sini. Bahkan bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk keseluruhan. Demikian betapa komprehensifnya konsep wahyu dan kenabian yang diajarkan di dalam Islam ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, maka demikianlah saya rasa yang apa namanya bisa saya sampaikan selama 7 kali pertemuan ini, dan alhamdulillah ya mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita petik ya di sini, kita pelajari, dan kalau ada apa nama itu kekhilafan ataupun kekurangan dan sebagainya, saya adalah manusia biasa sebenarnya. Tentu saya tidak sempurna, di mana kelemahan saya dan kekurangtahuan saya. Maka mohon untuk saya diberikan kritik, saran, ya, diingatkan jika saya salah. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mengakhiri pertemuan ini, ya, saya ingin juga apa namanya semacam apa ini promosi ya di sini ya, buku-buku yang saya rasa layak untuk dibaca. Ya, yang pertama adalah buku saya, Tren Pluralisme Agama, di baru, karena dulu pernah terbit ya. Kemudian saran-saran dari kawan-kawan ya untuk di
yang lebih baru ya, dan diterbitkan pada akhir tahun ini ya, sudah terbit, Insist. Dan juga satu buku lagi, Rasional Tanpa Menjadi Liberal, volume pertama, ya, menjawab tantangan liberalisasi pemikiran Islam. Ini juga buku yang baru terbit juga dari Insist juga. Itu mohon untuk bisa dibaca ya, untuk semata-mata untuk memperkaya dan ya, bacaan kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Taala untuk dapat berislam ya, sebagaimana yang diajarkan di dalam wahyu dan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sahdan ya, dan kepada para peserta semuanya ya, yang bersabar ya, bersama-sama kita merentas jalan yang cukup pelik ya. Memang jalan ini tidak jalan yang lurus, jalan yang mudah dilalui ya. Karena memang harus kita ada banyak tantangan dan hambatan di depan kita ya. Maka marilah kita selalu ya berusaha untuk dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam jalannya. Amin Allahumma amin. Itu Bapak dan Ibu sekalian, bisa ke Kalibata ya, di Insist, tempat Insist di Kalibata Jakarta, ataupun bisa Tokopedia juga ada, Shopee juga ada. Jadi silakan untuk bisa diorder. Terima kasih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.